Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Inggris, Bapak Ridani PG, MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa juga sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, tanggal 10 November 2020, kita akan melaksanakan kegiatan diskusi yang akan mengulas tentang pronouns. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarifah Rukayah dengan NPM 20125193 sebagai moderator dari kelompok 4 dan kelompok 4 sebagai penyaji materi dengan anggota Muhammad Ridhoni, Nurul Hafijatun-Nisa, Ridho Fatur Rahman Al-Ghozi, Siti Najedah Ripah, dan saya sendiri Sarifah Rukayah. Untuk mempersingkat waktu, kepada penyaji materi dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridhoni, MPM 20.12.5146. Nah, di sini saya akan mempresentasikan intensive pronouns. Apa itu intensive pronouns? Intensive pronouns adalah is a pronoun that adds emphasis to a noun or pronoun already named. Dalam bahasa Indonesianya, yaitu intensive pronoun merupakan bentuk kata ganti yang digunakan untuk memberikan penekanan pada kata benda, noun, atau kata ganti pronoun yang lain. Intensive pronoun tersebut terdiri dari singular dan juga plural. Macam-macam intensive pronoun dalam bahasa Inggris. Pertama ada myself. Myself memiliki arti diriku sendiri yang dipasangkan dengan I. Contoh, I myself promise to do this task. Saya sendiri berjanji untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua ada yourself. Yourself memiliki arti kamu sendiri dipasangkan dengan you. Contoh, you yourself break the relationship. Kamu sendiri yang memutuskan hubungan. Contoh ketiga ada herself. Herself memiliki arti dirimu sendiri, tapi digunakan she atau dia perempuan. Contoh, Arnie herself drives the car. Arnie sendirilah yang mengendarai sebuah mobil. Contoh keempat ada himself. Himself digunakan untuk dia, laki-laki atau he, dan memiliki arti dirinya sendiri. Contoh, fix roof, dirinya sendiri yang memperbaiki atap. Contoh kelima ada itself. Itself merupakan bentuk pronoun dan memiliki dirinya sendiri untuk it, benda. Contoh, the cat itself looks for the food. Kucing mencari makanan sendiri. Contoh keenam, yourselves. Yourselves digunakan untuk bentuk plural atau jamak. Contoh, you yourselves do the wrong thing. Kamu melakukan kesalahan. Contoh ketujuh ada ourselves. Ourselves digunakan untuk kami sendiri dan merupakan bentuk plural atau jamak. Contoh, we ourselves will visit the party. Kami sendiri mengunjungi pesta. Terus ada themselves. Themselves digunakan untuk bentuk plural atau jamak dari mereka sendiri. Contoh, they themselves sell the fruit. Mereka sendiri menjual buah-buahan. Pengertian democratic pronouns. Democratic pronouns atau kata ganti demokratif adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda yang tergantung jumlah dan jarak bendanya. Democratic pronouns terdiri dari this, that, this, dan those. Example sentence of the democrative. Number 1. I bought this dress in Paris. Number 2. Mira gave this cute friends me and my birthday. Number 3. I thought you book on that table. Number 4. Those skirts are very expensive. Number 5. I don't think this is a good idea. Mengganti kata benda, tapi pembicara dan pendengar saling mengetahui konteks. Interrogative pronouns. Pengertian interrogative pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk mengajukan suatu pertanyaan atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai kata ganti yang digunakan untuk mengawali suatu pertanyaan.
baik itu pertanyaan secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang termasuk kata ganti interrogative pronouns. Yang pertama, artinya siapa. Fungsinya untuk menanyakan orang yang berkedudukan sebagai subjek. Yang kedua, when, artinya siapa juga, untuk menanyakan orang yang berkedudukan sebagai objek. Yang ketiga, what, artinya apa, untuk menanyakan nama orang, benda, pekerjaan atau jabatan seseorang. Yang keempat, was, artinya milik siapa atau punya siapa. Fungsinya untuk menanyakan kepemilikan terhadap sesuatu. Yang kelima, which, artinya yang mana. Fungsinya untuk menanyakan pemilihan terhadap sesuatu. Where, di mana, untuk menanyakan tempat atau tujuan. When, kapan, untuk menanyakan waktu terjadi sesuatu. Why, mengapa, untuk menanyakan alasan suatu kejadian terjadi atau suatu perbuatan yang dilakukan. How, bagaimana atau dengan apa, untuk menanyakan keadaan atau cara suatu perbuatan yang dilakukan. Contoh kalimat dari interrogative pronouns. Interrogative pronouns who. Who eats my breakfast? Siapa yang makan sarapan saya? Abdul eats your breakfast. Abdul yang makan sarapan pagimu. Whom. Whom will you go to Bogor with? Dengan siapa kamu akan pergi ke Bogor? I will go to Bogor with Shirley. Saya akan pergi ke Bogor dengan Shirley. What? What is on the chair? Apa yang ada di atas kursi itu? What is your name? Siapa nama kamu? Whose car is this? Mobil siapa ini? This car is mine. Ini mobil kepunyaan saya. Which is the most expensive bag of yours? Yang mana tas paling mahal milikmu? Where is your car? Di mana mobil kamu? When will you go to Bandung? Kapan kamu pergi ke Bandung? Why didn't you come to my party last night? Kenapa kamu tidak datang ke pesta tadi malam? How is your parent? Bagaimana keadaan orang tuamu? My parent is very well. Orang tua saya sangat baik kabarnya. Selanjutnya adalah relative pronouns. Relative pronouns adalah kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang menerangkan noun atau kata benda. Relative pronoun adalah pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk membentuk relative clause. Dalam relative clause, relative pronoun berfungsi sebagai subjek, direct, objek, atau possessive. Dalam menggunakan relative pronoun, dalam kalimat bahasa Inggris ada formula atau rumus yang digunakan, yaitu S ditambah P ditambah O atau noun ditambah S ditambah P. Atau rumus lainnya yaitu S atau noun ditambah relative pronoun ditambah S ditambah P ditambah keterangan ditambah P. Dengan keterangan S sama dengan subjek, P sama dengan kata kerja, dan O sama dengan objek. Jenis-jenis relative pronouns. Yang pertama, that. That digunakan sebagai kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan subjek atau objek untuk menjelaskan relative clause. Kata that dapat dipadukan dengan jenis noun seperti manusia, hewan, dan benda mati. That juga dapat menggantikan fungsi who, which, dan whom. Contohnya, the person who baked a cake for me is my good friend menjadi the person that baked a cake for me is my good friend. Contoh selanjutnya yaitu the song that you heard yesterday is a new song for our next album. Pada contoh pertama, that berfungsi menggantikan who. Dan pada contoh kedua, that dipadukan dengan kata benda berupa manusia yaitu you. Selanjutnya yang kedua yaitu which, berfungsi untuk menggantikan subjek dan objek yang berbentuk kata benda selain manusia. Bisa berbentuk barang, peristiwa, maupun hewan. Contohnya, did you still have dress which I gave you 2 years ago? Yang artinya, apakah kamu masih punya gaun yang saya berikan ke kamu 2 tahun yang lalu? Kata which di sini menunjukkan dress.
Terus yang kedua, I want to go to the place which reminds me of our first memory together. Artinya, saya ingin pergi ke tempat yang mengingatkan saya dari pertemuan pertama kita. Kata which di sini menunjukkan the place. 3. Who. Who digunakan untuk menggantikan subjek orang, bukan hewan atau lainnya. Who sebagai relative pronoun memiliki arti yang dan ditempatkan setelah noun yang merupakan orang. Contohnya, 1. That man is someone who will do anything to make his family happy. 2. Tori only wants to be friend with someone who on the same league with her. 4. Whom. Whom digunakan untuk menggantikan objek yang berbentuk orang, bukan hewan atau yang lainnya. Contohnya, 1. The man whom I adore is Benedict Cumberbatch. Kedua, she finally met the guy whom everyone was talking about. Kelima, was. Was berfungsi untuk mengganti possessive pronouns, kata ganti kepunyaan. Contohnya, 1. Tiara was jacket has lost yesterday is sent this morning wearing the new coat. 2. Alice was sister has leukemia will donate her blood today.